Coba amati emoji ini deh. Banyak orang memakainya sebagai wajah marah untuk mengungkapkan rasa jengkel. Awalnya, emoji ini disebut sebagai wajah kemenangan yang menandakan seseorang telah berhasil meraih sesuatu. Tapi setelah digunakan dalam berbagai cara, arti baru pun mulai bisa diterima. Banyak orang memakai emoji tangan tertangkup untuk memohon sesuatu. Bagi orang Jepang, emoji ini berarti ungkapan maaf. Begitupun bagi sebagian dari kita, iya kan? Tapi kalau buat orang Amerika, emoji ini berarti tos. Sebagian orang mengira emoji ini sebagai ciuman jarak jauh, tapi sebenarnya bukan. Emoji ciuman memang agak mirip sih, tapi ada gambar hati mininya di dekat bibir. Nah, kalau yang ini emoji bersiul. Emoji yang satu ini memiliki banyak arti, tapi nggak termasuk rasa bosan. Kamu bisa memakainya untuk mengungkapkan sikap skeptis atau tersinggung, tapi sering juga dipakai sebagai lirikan. Nggak seperti anggapan kebanyakan orang, emoji ini nggak merepresentasikan ekspresi menjerit kaget, tapi menjerit takut. Ini bukan penari balet loh ya, tapi mbak-mbak yang bikin gestur oke. Kamu pernah pakai emoji ini untuk merepresentasikan sikap kurang sopan? Padahal arti awalnya jauh lebih simpel, yaitu memberi informasi. Pasti kamu pakai emoji ini sebagai tanda peace kan? Awalnya, emoji ini berarti kemenangan. Oke, cukup ya ngebahas emojinya, kita beralih ke topik lain. Di keseharian kita, ternyata ada banyak hal yang bisa kita efektifkan dan salah satunya yaitu cara kita makan apel. Kebanyakan orang makan apel dari arah samping dan dengan cara ini 30% buahnya akan terbuang. Sebaiknya gigit apel dari bawah kemudian ke atas sambil membuang bijinya. Agar taco nggak gampang remuk dan isiannya berjatuhan kemana-mana, lapisi dulu dengan daun kol. Sayuran ini bisa bikin taco yang kamu makan tertata rapi, sehingga makananmu nggak terbuang mubazir. Kalau kamu bikin es kopi, jangan masukin es batu yang terbuat dari air biasa. Yang ada malah kopimu semakin hambar, apalagi setelah esnya cair semua. Jadi sebaiknya buat es batu dari air kopi, lalu masukin ke minumanmu. Jangan aduk minumanmu dengan memutar sendok ya, tapi gerakan secara lurus. Tujuannya agar airnya nggak terciprat kemana-mana, dan cara ini juga terlihat lebih elegan. Bener kan? Kamu juga bisa loh meminimalisir cipratan saat menuang jus ke dalam gelas. Jangan arahkan lubangnya langsung ke gelas, tapi putar dulu kartonnya. Dengan begini, alirannya akan lebih lancar tanpa perlu mengotori meja. Kamu mau tahu cara paling efektif saat ngupas pisang? Belajar aja sama monyet. Kulitnya nggak dikupas dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Dengan begini, buahnya akan tetap utuh. Jangan nyiksa kukumu saat kamu ngupas kacang pistachio lah. Pakai kulitnya aja. Masukin kulit kacang ke celah kecilnya, lalu putar. Jahe sushi pink nggak dibuat sebagai topping. Jahe ini perlu dimakan di sela-sela gigitan sushi, biar kita bisa ngebedain tiap rasanya. Saat makan pizza, lipat irisannya sambil ngebentuk huruf U biar makanmu lebih praktis. Sebaiknya pakai sedotan aja lah saat kamu minum soda kaleng. Bagian atas kaleng sudah pasti dihinggapi banyak bakteri. Dan kalau kamu menenggaknya langsung, mulutmu akan ditempeli bakteri. Selain itu, minum tanpa sedotan bikin gigimu lebih terekspos minuman soda, sehingga lebih beresiko menyebabkan gigi berlubang dan plak. Tiap bukaan kaleng soda dilengkapi dengan lubang. Coba deh putar bukaan ini setelah kalengnya terbuka, kemudian masukin sedotannya ke situ. Tuh kan, sedotanmu tetap ada di posisinya. Biar lebih gampang terpotong, iris roti di permukaan bawahnya. Jangan lupa cuci kakimu sampai bersih saat kamu mandi ya. Mengalirkan air sabun saja belum cukup. Menurut dokter spesialis kulit, kita perlu menggosok kaki setiap hari untuk mencegah penyebaran bakteri. Kebanyakan orang juga sering mengabaikan kebersihan tengkuk. Bagian tubuh ini lebih banyak mengeluarkan keringat, apalagi kalau rambut kita panjang. Keramas dulu baru bersihin badan. Kondisioner rambut yang nggak terbilas bersih bisa menyebabkan masalah kulit kepala. Jadi urutannya begini, keramas dulu, kemudian pakai kondisioner, lalu sabuni badanmu. Kalau sudah, bilas kondisioner dan sabun mandimu secara bersamaan. Setelah mandi, jangan taruh spons mandimu di kamar mandi. Kelembapan kamar mandi bikin bakteri di spons lebih gampang menyebar. Jadi sebaiknya ambil sponsmu lalu keringkan di luar. Dan jangan lupa cuci dengan mesin cuci seminggu sekali.
Jangan langsung sikat gigi setelah makan dong. Bisa-bisa email gigimu akan rusak. Lapisan ini penting banget buat melindungi gigimu. Di pagi hari, kamu perlu gosok gigi sebelum sarapan. Tapi kalau kamu terbiasa gosok gigi setelah sarapan, jangan lupa berkumur dulu. Lalu, tunggu sekitar 40 menit sebelum kamu menggosok gigi. Rambut lebih gampang rusak kalau disisir dari pangkalnya. Jadi sebaiknya sisir ujungnya dulu secara perlahan, lalu naik menuju pangkal rambut. Saat kamu pakai jepit rambut, pasang geriginya di bawah biar rambutmu terjepit kuat. Sebagian anting punya plastik bening di bagian kaitnya. Plastik ini perlu dilepas sebelum antingnya dipakaikan ke telinga. Kamu kesulitan saat ngebuka kemasan plastik? Tenang, pakai pembuka kaleng aja. Jangan taruh gelas dalam posisi terbalik, pinggirannya paling rapuh, dan kalau kamu terus-terusan menaruhnya begini, pinggiran gelas yang nggak seberapa kuat harus jadi penyangga, dan lama-kelamaan gelasmu lebih rawan pecah. Kebanyakan orang akan menunggu makanan panas hingga dingin sebelum memasukkannya ke dalam kulkas. Tapi sebetulnya nggak apa-apa kok kalau kamu mau memasukkan ke kulkas langsung. Lagi pula, makanan yang diangin-angin terlalu lama bisa saja membahayakan. Daripada ngebersihin blender kotor dengan tangan, isiin air aja. Tambahin sedikit sabun, lalu pencet tombol start. Dijamin deh, blendermu langsung bisa kinclong. Jangan lupa ditutup loh ya, biar mukamu nggak ikut kecuci. Jangan gunakan botol plastik lebih dari 1 kali. Botol ini terbuat dari bahan yang mengandung BPA. Bahan ini juga larut di dalam air dan bisa menumbuhkan bakteri jahat di lekukan botol. Sebaiknya pakai tumbler yang bisa dipakai ulang. Kalau kamu mau nyoret tulisanmu biar nggak bisa dibaca lagi, jangan pakai garis lurus. Garis lurus begini malah bikin tulisanmu kelihatan. Coba tulis huruf lain atau bentuk melingkar di atas tulisan yang mau kamu coret biar sulit terbaca. Deodoran lebih ampuh dipakai sebelum tidur malam. Saat inilah tubuh kita paling sedikit mengeluarkan keringat. Tapi jangan pakai langsung setelah mandi ya. Keampuhannya paling terasa saat dipakai pada kulit kering. Kamu nggak perlu repot-repot nyimpen tumpukan buku panduan cetak gadgetmu. Cukup kunjungi situs web produsen gadgetmu, cari produknya, lalu download panduan digitalnya via komputer. Saat packing, lipat bajumu dalam gulungan biar lebih hemat tempat. Agar tanganmu nggak kotor saat ngemil, ambil snack atau keripiknya dengan sumpit. Es krim beku bisa tetap lembut kalau kamu memasukkan wadahnya ke dalam plastik klip, lalu taruh di freezer. Plastik ini juga bisa mencegah es krim menyerap bau freezer.